Halo guys, kali ini kita bakalan bikin konten baru nih. Nama kontennya apa kabar Twitter hari ini? Jadi ini tuh kayak pertama-tama bagi orang-orang yang nggak tahu Twitter. Jadi area julid itu ada kayak base gitu kan. Nah dia tuh nge-share pesan-pesan anonimus dari orang-orang yang nggak dikenal gitu. Terus yang pas awal itu kan ada tulisan dis-nya. Dis itu tuh kayak kodenya biar pesannya tuh bisa masuk. Ya ibaratnya kayak ASFM lah gitu. Tapi versi Twitter. Nah di sini di tweet pertama ini ada yang nge-share tetangganya lagi berantem KDRT. Jadi yang gue tahu setelah gue baca-baca komentar di bawahnya, si suaminya ini ketahuan selingkuh, terus dimarahin kan sama istrinya, terus malah dia nyekek istrinya kayak gitu. Dan dia bilang gitu tuh, nih kata orang yang nge-share nih, tadi suaminya bilang gini, masa masyarakat di sini pada tuli apa? Tolong istri saya bawa ke rumah sakit jiwa. Ya Allah, pada tidak punya rasa respect sama sekali. Terus kata yang nge-share, urusan aing nggak tahu deh gimana sih bahasa Sunda, coba kamu Di urusan aing sih ya goblok, si anu main perek. Kunaon jadi minta tolong sama tetangga. Udah dia yang ketahuan selingkuh, dia nyekek orang, terus dia yang pengen istrinya masuk rumah sakit jiwa dan dia minta respect. Kita baca komentar-komentar para netizen Komentar Twitter dari Firdaus. Sedih gue, nggak ngerti. Iya sama beneran. Selam asli ini percuma kalau aku tapi nggak ditolongin. Iya harusnya tuh ditolongin. Nah terus aku tuh favoritin kan ini karena aku suka banget kata-kata dia. Kalau bukan suami istri terus berduaan di kamar mah tetangga langsung pada datang. Terus diarak bro, kalau KDRT para tetangga tidak dengar. Iya, kenapa gitu ya? Ya karena mungkin gimana ya, kalau mungkin gue yang jadi tetangga, gue pengen ke situ pun takutnya disangka ngurusin rumah tangga orang. Tapi gue juga ngelihatnya mungkin serba salah gitu. Nah tapi jangan juga kayak gitu dijadiin alasan kayak si Rin itu loh. Ini nih yang bikin takut nikah, masa? Ya enggak semuanya lah gitu loh. Iya. Iya, terus kata Mimi, iya betul, sebagai wanita maunya dilindungi tapi tempat untuk berlindung malah jadi kasar begini. Iya, jangan sampai kayak gini ya cowok. Tapi jangan takut nikah deh, semangat deh. Ikhtiar terus, minta diatur sesuai. Makanya kan sebelum lu nikah itu kan lu sebenarnya nih, kalau kalian muslim percaya aja sama yang dibilang di Quran ya. Yang kata wanita baik-baik buat laki-laki baik-baik, perempuan yang jahat buat laki yang jahat. Jadi perbaiki diri kalian dulu. Gitu juga sebaliknya. Terus ini aku mau nge-share kalau misalnya kalian nemu yang kayak gini, nemu ada KDRT dan segala macem. Nah aku nemu sesuatu kemarin yang menarik sekali. Nih di Logos ID itu membantu kita yang atau orang-orang yang kena KDRT atau kekerasan lagi pas pacaran atau dimanapun itu, dia membantu kita untuk menghubungkan ke apa sih itu yang bela wanita, Komnas HAM. Komnas HAM apa? Pemberdayaan wanita gitulah. Jadi kalian bisa ngubungin mereka. Ini hotline-nya. Tinggal dicek aja ya berarti ya. Catat nih. Ya gampang sih, tinggal cari Logos ID. Kalau kalian pengen dari sini aja ya tinggal di stop aja videonya. Ini juga bukan endorse atau apapun ya. Ini cuman pure pengen nolong. Ngasih info aja. Jadi maksud gue kalau kalian ada komentar ya sesuai diri kalian gitu atau pendapat kalian gitu tentang yang kita tadi bahas gitu ya silahkan di kolom komentar aja ya gitu. Iya, dan tweet-tweet yang lainnya juga kalau misalnya kalian ada yang mau dibahas, silahkan tinggalkan pendapat kalian di komentar. Q&A nih? Iya, ini Q&A fast base-nya. Terus kodenya Q&A. Dan
Dia bilang aku sama pacar aku udah nggak ketemu 3 bulan karena pandemi. Dia nekat mau nyamperin aku pakai KRL dan aku larang dia karena takut dia kenapa-kenapa. Sumpah kangen dia banget sebenarnya. Coba kita baca chatnya. Aduh, aku ceweknya, kamu cowoknya ya? Yang ceweknya yang mana? Yang ini, yang hijau. Yang hijau, kamu yang hitam. Oke. Nanti ditanya-tanya dari mana dari mana mau kemana, terus ditanyain surat. Sedih. Aduh. Gak usah gak apa-apa, nanti aja. Takut kamu kenapa-kenapa juga. KRL lagi rame banget, yang sedek-sedekan dan dibatasin juga. Sedek-sedekan bukan desek-desekan. Gak tahu. Kok dia sedek-sedekan? Orang Malang kali, jadi dibalik-balik. Sedek-sedekan, desek-desekan loh. Tapi kangen. Ini si cowoknya nih, ngehe. Kangennya ditahan dulu ya, jaga kesehatan supaya nanti bisa ketemu tanpa jarak lagi. Kamu. Ini enggak, ini cowok. Yang ini cowok. Yang ini cowok. Ya terus kenapa? Cowok juga ada yang kayak gitu. Masa mau cowoknya kayak bapak itu semua tadi nyekek ceweknya semua? Ya enggak, tapi gitu. Ya kan beda-beda. Oke. Sebenarnya cute sih, cuman iya, coba gue pengen lihat komenan deh. Wah, tapi harusnya kan desak-desak. Iya kan, gue bilang juga apa. Ini grammar Nazi nih, ketahuan nih. Kalau dia pintar bahasa Inggris, pasti bahasa Inggris orang dikomentarin terus kayak gue. Jangan kalau dianya naik KRL, kalau mau naik mobil atau motor sendiri. Kalau mau naik mobil atau naik motor sendiri, kalau naik motor pun suruh pakai jaket sama sarung tangan, terus bawa jaket, sarung tangan sama celana ganti. Terus pas nyampe rumah kamu, suruh ganti celana sama jaket yang dipakai. Nggak ada titik komanya, aku tuh bingung deh. Titik komanya jauh banget. Dipakai pulang, pakai jaket yang satunya lagi, jangan lupa pakai masker. Ya. Ya dia mungkin itu bahasanya dia lah, nggak usah dikomentarin. Tapi kalau menurut gue ya, kalau gue sama Iqbal kan rumahnya lumayan deket ya, nggak perlu pakai KRL segala. Ya cukup pakai motor dan juga masih dalam satu area PSBB gitu, jadi nggak apa-apa. Dia kayaknya jauh gitu ya? Ini mah kayaknya jauh banget, sampai mungkin dari Jakarta Timur ke Jakarta Barat. Tapi gini sih, kalau misalnya emang menurut gua kayak cuman kangen ya, pengen ketemu, kalau bisa tahan dulu. Tapi kalau emang lu nekat dan emang udah nggak ketahan banget ya udahlah, berkorban demi cinta, ya udah dua-duanya kena gitu. Iya. Jangan. Enggak bercanda. Tapi kan di sini mbaknya lebih reasonable ya, bisa tahu situasi ini gimana. Mungkin masnya lagi dibutakan oleh cinta gitu ya, jadi susah emang sih. Tapi kalau bisa sih mbaknya tetap nyadarin masnya kalau dalam situasi kayak gini tuh jangan terlalu sering ketemu gitu. 3 bulan cuy nggak ketemu. Tapi iya ya 3 bulan. 3 bulan cuy. Udah ketemu aja deh gitu. Tapi kalau bisa jangan naik KRL beneran. Kalau misalnya naik motor tuh masih mending. Iya pas emang masnya. Tapi pakai yang kata si siapa tadi, tetehnya. Ya udah itulah itu. Gue juga kurang ngerti. Sekawa bumbum. Iya maksudnya kata dia kan pakai jaket, sarung tangan sama celana ganti, baju ganti juga gitu. Jadi pas sudah sampai rumah tetehnya, ini ganti baju dulu baru interaksi lah gitu. Iya kan juga kita nggak tahu dia bakal ketemunya di mana. Iya juga sih. Tapi nggak, kalau ketemu di mall kan bisa di kamar mandi juga. Bisa. Oh iya gantinya. Iya gantinya. Ini WD apa nih? Dari RL on. Aku bingung nanti wisuda bagaimana ke gedung wisudanya. Aku nggak punya mobil, sedangkan univ aku termasuk golongan atas gitu. Iya disedap. Iya aku masuk sini karena beasiswa dan malu aja nanti semua pada naik mobil ortu. Aku luntang-lantung ke gedungnya dan jujur aku malu banget kalau nggak punya mobil. Boleh saran aku harus apa? Ya kalau gue ya
nih sekarang tuh zaman sudah easy peasy lemon squeezy ya. Ada Grab Car mbak, jadi mbak kalau mau bisa sewa juga tahu Grab Car. Nah terus kalau mbak, ada sih orang-orang yang ibaratnya nggak tahu ya, Mbak Thomas tidak menyebutkan. Iya ada juga sih yang nggak tahu dan nggak pernah pakai Grab Car, jadi takut mungkin ya, dan tahu atau nggak ngerti gitu. Ya udah tinggal cari tutorialnya aja pakai Grab Car, gampang kok. Ada banyak di YouTube juga. Tanya temen saudara kayak gitu, ya pakai Grab Car aja sih kalau emang ibaratnya pengen nggak malu. Tapi kalau misalnya pandangan gue juga, walaupun nih kayak misalnya gue jadi lu gitu ya kenapa toh harus pakai mobil, kalau nggak pakai mobil pun ya udah gitu loh. Ya udah sih, apa adanya diri lo juga, ya udah orang juga nggak bakalan. Justru nih ya, kalau misalnya lo malu sama diri lo sendiri, lo tuh harus jadi orang pertama yang mempermalukan diri lo, biar orang lain udah bosen gitu, kayak oh dia aja udah tahu gitu, udah tahu dia tuh miskin gitu. Bukan miskin sih, ini tuh apa ya, gak punya mobil gitu kan, gak bakal ada yang ngatain lo, jadi lo pede aja datangnya. Emang gitu. ada gitu ya, gak bakal ada yang jemputan ini wisudawan harus pakai mobil gitu kan, nggak mungkin kan. Lo gak punya mobil ya? Iya, gitu. nggak mungkin gitu sih cuy. Nah jadi lo pede aja datang misalnya pakai motor gitu ya, jadi ya udah kalau misalnya lo malu ya udah tahan aja, telan aja malunya. Kita lihat ke mana nih Grab Car aja ntar, kalau nggak mampu ya udah seadanya aja. Nah iya, maksud gue juga mungkin elunya aja yang terlalu khawatir, padahal juga orang lain juga nggak tentu peduli banget dengan ya ibaratnya lu pakai mobil atau enggak, kecuali lu ibaratnya emang primadona kampus kali ya. Iya, jadi kalau misalnya kecuali kalau lu kayak udah acting as if lu orang kaya gitu, ya susah sih kalau itu. Kalau emang itu berarti dari talo ya. Itu memang dan dari ibaratnya opsi gua sebagai pendukung lu yang acting itu ya naik Grab Car lah. Iya. Dan kalau bisa mas-masnya kasih tip pura-pura jadi apa gitu lah gitu aja. Atau kalau misalnya lo lagi kerja nih ya, lagi berusaha ngumpulin uang nih, ya sisihin lah 100.000 200.000 buat ngerental mobil seharian, bisa kok. Tapi gue suka nih sama komen yang ini. Nggak punya mobil jangan malu nder, nggak punya akhlak baru malu. Wadidau. Nah ini baru gue suka nih. Jangan lupa kasih like. Kalau lo ke wisuda pakai bikini baru malu. Iya. Nggak punya mobil mah Iya. Gak ada syarat wisuda harus pakai mobil. Kalau emang banyak orang dan banyak bawaan ya gokar aja kalau udah bisa. Smart. Tuh, jadi sarjana IPK 3,96, Raini diantar ayah ke wisuda pakai becak. Gimana Ves? Ada yang apa-apa langsung laporan juga nggak? Tanda tanya. Sakit perut. Banyak perut. enggak kayaknya sayang. Coba kita ini renek. Iya, oke. Sakit perut. Banyak enggak nya sayang? Aku mau cium. Astagfirullahaladzim. Cium enggak tuh? Coba. Lanjut. Enggak, sakit perut doang, nggak makan. Lah, berarti jadi daging kali. Daging itu sayang, makanya biar tambah gendut pacar aku. Kamu belum kamu belum mulai kerja. Udah sayang. Ya udah, kerja dulu. Aduh. Yang kita nggak gitu. Aku Abang Iqbal itu kan juga apa-apa dilaporin ya. Cuman nggak sampai lagi berak juga dilaporin. Mungkin dia pengen. Enggak nih, kayaknya emang si cewek ini pengen menunjukkan ke semua orang kalau emang dia merasa mungkin. Merasa uyu. Padahal cringe ya. Ada sepeda. Iya, ya kalau misalnya kita menjawab dulu pertanyaan dia. Oh, ada yang apa-apa langsung laporan juga. Banyak masuk kita ya. Banyak banget yang kayak lu, banyak. Enggak yang kayak dia. Oh ya, maksudnya bukan kayak lu ya, berarti bukan nge-share ini ke ini ya.
Tapi emang ibaratnya di dalam percintaan yang apa-apa banyak, jangan kan pas kayak pacaran ya, pas nikah juga ada yang aku pengen boker, iya, yang aku pengen ini, iya. Itu banyak. kisah nyata. Ya kisah nyata ya. Tetehnya dia. Nggak usah di itulah. Nah, coba kita baca komen-komenannya. Aku mikirnya dia mau cium ya iya emang iya kan. Aduh. Cium apa lagi coy? Everything has cringe. Oke. Suara gue juga cringe banget. Bahasa apa ini? Bukan dong, Malaysia lah. Macam tak betul je budak nih, gitu ya? Macam tak betul je budak nih. Aku mau save. Bocok, kucingnya. Cringe. Dan konten terakhir yang ingin saya komentari, yang pertama-tama harus kita pause dulu. Jadi di sini ada statementnya dia nih, seseorang. Itu kalian bisa lihat IG-nya dah di situ ya. Nah, jadi dia ini merasa, buat kalian yang nggak tahu N-word itu adalah sapaan bagi sesama orang African American atau orang kulit hitam yang boleh disebutkan oleh kesesama mereka sendiri. Jadi kayak kalau kalian kan rasnya Asia nih atau ras orang kulit putih, nggak boleh bilang N-word ini. Kalian bisa cari di Google N-word, karena gue nggak bisa nyebutin ya, gue nggak boleh nyebutin itu sama aja sama ngatain mereka dan memperbudak mereka kembali ke zaman berapa ratus tahun lalu lah. Iya, zaman baheula ya. Nah, kata dia nih, what's up you bitches muff. Nah, itu opo itu. Ya itulah, kotor lah ya. Iya. Today I want to talk about the N-word, cause everybody be asking why this queen keeps saying the N-word. Kata dia merasa ratu guys. Jadi kenapa kalian itu ngelarang-larang ratu buat ngomong N-word gitu. Oh iya. Bruh, first katanya, you don't know shit about my life. Put that shit on God. I'm not racist and I know what the fuck I'm saying when I say the N-word. Jadi kata dia, buat kalian yang gak ngerti bahasa Inggris ya, kurang ngerti, bukan gak ngerti, mohon maaf. Jadi kalian itu nggak ngerti hidup dia itu gimana dari awal, nggak tahu shit about her life lah gitu ya. Dia tuh nggak rasis kata dia. Kalian tuh nggak gue tuh ngerti apa yang gue bilang kata dia gitu, dan gue ngerti N-word itu artinya apa. Jadi ya gitulah kata dia. Dia tuh udah di culture orang kulit hitam dari awal, dari kecil, dari dia masih orok lah gitu ya. Jadi kata dia wajar ada dapat N-word pass gitu-gitulah. Jadi dia boleh menurut dia nih. Nah, terus kita denger ya statementnya dia. Oke, jadi poinnya, gue dari kecil itu udah tumbuh di lingkungan saudara-saudara gue itu dari timur semua, teman-teman gue itu dari timur semua. Jadi kita udah terbiasa ngomong N-word satu sama lain, kayak what's up, you know what I'm saying. Udah terbiasa ngomong kayak gitu dari gue masih kecil, karena gue udah bergaul sama mereka. Dan gue pertama kali diproduce rap itu sama saudara gue dari timur. Jadi kita udah, gimana ya, gue merasa gue adalah bagian dari mereka. Karena bayangin aja dari kecil gue udah terbiasa ngomong lasu, N-word gitu, udah biasa ngomong sama mereka. Jadi mereka juga nganggep gue adalah bagian dari mereka gitu. Ya jadi gak ada yang namanya rasis gitu. Fuck it bro. You know, kayak gue udah kecil udah di lingkungan itu, jadi lingkungan itu membentuk karakter seorang, nggak, ya kan? Jadi karakter gue udah terbentuk di sana. Dan alasan kedua kenapa gue berani bilang the N-word, cause I got a lot of friends from the hood, I got a lot of friends African American, I got a lot of black friends, so yeah. Okay, shout out to my homie Dead Girlway. Mungkin di luar banyak nggak tahu bahwa kamu pergaulan di sini tuh bareng-bareng orang timur. Teman-teman kamu semua orang-orang kulit hitam. Jadi tetap semangat. Berikan respectmu untuk kita semua. Ya, whatever. Dia pastinya di sini the rest of the video itu dia minta bantuan lah ceritanya sama teman-teman orang kulit hitamnya yang dari timur ya rata-rata. Jadi gue mau bilang di sini memang orang timur itu ya yang ya emang orang kulit hitam ya. Tapi sebutan ini tuh
buat orang African American yang dulunya diperbudak oleh orang-orang kulit putih. Mereka orang kulit putih ini selalu selalu nyebut mereka ini N-word ya. Terus untuk karena mereka udah nggak diperbudak lagi, jadi N-word ini konotasinya diubah menjadi romantis gitu. Jadi kayak bukan romantis percintaan ya. Jadi kayak buat panggilan sayang ke sesama mereka. Itu kan panggilannya jadi panggilan yang romantis buat ke sesama ras African American atau ras kulit hitam yang lainnya lah gitu kan. Jadi panggilan sayang ke sesama mereka. Itu sebagai pertanda bahwa mereka tuh nggak diperbudak lagi sama orang-orang kulit putih, dan orang kulit putih atau ras lain itu nggak bisa nyebut mereka itu lagi gitu. Karena yang kayak gue bilang tadi, kalau misalnya mereka nyebutin itu berarti mereka ngatain dan memperbudak kembali. Nah, emang dulu ya, gue akuin, gue waktu tahun 2013 everybody in 2013 itu rata-rata menggunakan the N-word tanpa tahu maknanya itu apa. Dan gue waktu itu masih kecil ya, but I learned from my mistake, itu nggak boleh disebutin lagi gitu. Gue tahu itu artinya apa. Dan dia bilang, tadi kan dia bilang kan yang itu tuh dia tahu itu artinya apa, tapi dia masih dia sebutin. Dan gitu. Dia juga udah ya bisa kalian lihat ya udah dewasa mungkin ya, udah cukup umur lah ya untuk ngerti arti dari benar dan salah gitu. Iya, dan gue waktu itu benar-benar ditegur langsung sama itunya. Dan kalian tahu nggak sih Cameron Dallas? Jadi gue buat di bio gue di Twitter, Cameron Dallas is my N-word. Nah, gue kan lagi ngefans-ngefansnya tuh ya. Terus ditegur sama salah satu fan account yang dianya orang kulit hitam. Dia bilang nggak boleh gitu. Ya udah, karena ditegur, ya udah, gue pasrah dan emang itu salah gitu. Dan itu kan dia kayak ngerasa dia emang dari kecil gitu ya kan, ibaratnya sama ya mereka itu gitu kan ya. Dan dia merasa ya kan gue udah dari kecil gitu loh. Jadi kalau udah salah dari kecil lanjutin aja. Iya, dan mungkin dia ngerasa kayak buat semua orang-orang yang emang kayak dia tuh berhak gitu untuk ngomong itu. Dan guys, tolong banget jangan kayak dia dah. Jadi gini, kayak tadi gue sempat diskusi juga sama Iqbal kan. Ibaratnya kayak gini, kalau misalnya dia memang merasa, dia tadi bilang di videonya dia merasa dekat banget gitu kan sama kebudayaan orang kulit hitam. Jadi kalau gitu rapper kayak Eminem jelas-jelas kulit putih, dan banyak banget teman-temannya yang di sana, dia kan bisa jadi rapper kan gara-gara orang kulit hitam kan. That's right. Gaulnya sama Snoop Dogg sama yang orang rapper kulit hitam gitu. Harusnya dia duluan yang bisa dapat N-word pass daripada si gadis ini kan. Tapi dia kayak Macklemore juga tuh yang nyanyi Thrift Shop. Dia juga harusnya bisa dapat N-word pass karena mereka rapper. Dan gue yang gue iniin gitu ya, yang gue agak bingung, dan N-word pass itu bisa ditentuin dan ibaratnya lu udah dapat atau belum tuh dari mana gitu diukurnya. Dari mana coba? Gak bisa diukur kecuali lu emang lu dalam ras itu gitu. Iya, gampangnya gitu aja lah gitu. Karena yang dalam ras itu tuh memang mereka yang memiliki gitu kan. Dan itu nggak bisa dikasih gitu aja gitu. Karena kalau misalnya dikasih, sama aja lu memperbudak mereka kembali gitu. Jadi kalau gue sih pengennya kayak pelajaran juga nih buat kita, kalau emang kita belum ngerti sejarahnya atau historinya gimana tentang sesuatu gitu ya jangan asal ngikut deh sama orang-orang. Oh gini gaul nih gitu. Takutnya di zaman sekarang ya, namanya lu mau apa-apa di dunia sosmed atau di digital itu bahaya gitu. Kalau lu nggak tahu gitu, lu harus kenalin dulu gitu. Iya, dan mungkin memang banyak orang dari mereka yang ngebela lu juga. Tapi lebih banyak lagi yang menentang. Respect to my sister, mungkin dari luar Bali. That galway cuek saja, tak usah sambil pusing masukkan keluar kiri, karena dorang belum tahu kau itu tumbuh besar di lingkungan timur. Jadi ku tetap gas, stay strong buat karya terus. You know what guys, I'm not stupid, so fuck you talking about. You don't know shit about my life. You don't know shit about my fucking life. Put that shit on God. You feel me?
Oh, shit. No, seru gitu. Guys, you know Rich Brian kan? Rich Brian, Nikki Zevanya. She's trying to be them banget kayak. She's trying too hard. Aku Cukup. tuh pengen nonjok orang gitu rasanya ya. Cukup ya. Cukup kayaknya Cukup. konten hari ini. Buat Ya yang- kayak kata dia di end ya. Mm-mm. Kayaknya ini juga di end Iya. di konten kali ini. Iya, dan kita juga nggak menutup kemungkinan kita bakalan bikin konten kayak gini lagi ya. Kalau emang kalian suka, kita bakalan bikin part 1, part 2 sampai part berapapun gitu untuk kalian semua. Mungkin kita bisa update setiap hari ya kalau untuk konten kayak ginian ya. Masih bisa lah. Karena emang aku tuh rakyat Twitter guys. Yoi, dan kalau untuk kalian yang ibaratnya kurang setuju sama pendapat kita, atau ya mungkin ada masukan yang lain atau pendapat yang lain, bisa tinggalin di kolom komentar gitu. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata kita yang salah gitu Iya, kan. dan mohon maaf kalau misalnya gue tadi agak bleber Oh ya, oke, dan salah kata. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. mau dimaafkan. Sarangnya. Sampai bertemu di konten selanjutnya, bye bye.